Profesor Barda Nawawi Arif selaku Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro pernah menyatakan kebijakan hukum pidana tidak boleh hanya berhenti pada penindakan, faktor penyebabnya juga harus dituntaskan. Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak boleh hanya berhenti pada penindakan, namun juga pencegahan, karena mencegah sejatinya lebih baik daripada mengobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri Laki Arif Bijaksana, sebelum memasuki bangunan argumentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Farda Alif Tri Ramadhani selaku pembicara pertama, Muhammad Fathal Mubinal selaku pembicara kedua, dan Fazza Fadila selaku pembicara ketiga. Berdirinya kami di sini dengan jelas, tegas, dan lugas menyetujui mosi bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia seharusnya lebih difokuskan pada pencegahan sistemik daripada penindakan hukum. Seorang pakar hukum Marjono Reksodi Putro menyatakan pencegahan secara sistemik mencakup segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat akan potensi timbulnya kejahatan. Dalam konteks korupsi, pandangan ini menegaskan bahwa korupsi tidak bisa diberantas hanya dengan penindakan, tetapi juga harus dicegah dari akarnya melalui pembenahan sistem, transparansi, dan partisipasi publik. Dewan Juri, mosi ini hadir karena berdasarkan data dari Corruption Perceptions Index tahun 2024 menempatkan Indonesia pada peringkat 99 dari 180 negara. Selama bertahun-tahun, strategi pemberantasan korupsi cenderung menitik beratkan pada penindakan yang hanya menunjukkan hasil yang terbatas. Dibuktikan dengan laporan investigatif Kejaksaan Agung pada tahun 2024 yang mengungkap adanya potensi kerugian negara hingga 285 triliun rupiah dalam pengelolaan minyak mentah. Dewan Juri, persetujuan kami terhadap mosi ini dilandasi oleh 3 urgensi utama. Yang pertama, lemahnya sistem pengawasan antar lembaga. Lemahnya jaringan pengawasan antar lembaga menyebabkan banyaknya korupsi yang baru terungkap, seperti pada kasus korupsi oleh PT Asabri dan Jiwasraya yang merugikan negara hingga 38 triliun rupiah. Yang kedua, penindakan KPK sudah masif namun tidak menyentuh akar korupsi. Meski KPK telah melakukan berbagai penindakan seperti penyidikan, OTT, hingga pemulihan aset, namun kasus korupsi tetap terjadi. Penindakan saja nyatanya tidak cukup menutup celah korupsi yang sistemik dan terselubung. Yang ketiga, budaya toleran korupsi yang mengakar kuat dalam masyarakat. Mengacu pada teori banalitas korupsi yang digagas oleh Hannah Arendt, seorang filsuf politik, praktik korupsi di Indonesia seringkali dianggap hal yang remeh dan tidak lagi menimbulkan rasa bersalah. Sikap ini tidak hanya terjadi di level pejabat tinggi, tapi juga telah merambah ke struktur sosial masyarakat, hingga pada akhirnya korupsi dipandang sebagai praktik yang lumrah. Dewan Juri yang terhormat, mosi ini berpijak pada keyakinan bahwa memberantas korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan hukum, namun harus dimulai dari memperbaiki sistem yang melahirkan taktiknya. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa kami sangat meyakini bahwa fokus pemberantasan korupsi di Indonesia seharusnya diarahkan pada pencegahan sistemik, bukan hanya pada penindakan hukum. Sekian dan terima kasih. Roscoe Pond, pelopor aliran Sociological Jurisprudence, dalam teorinya tentang Law as a Tool of Social Engineering menyatakan bahwa hukum sejatinya adalah alat rekayasa sosial untuk membentuk masyarakat yang lebih baik, bukan hanya menghukum yang salah. Pencegahan sistemik ini, Dewan Juri, adalah wujud konkret dari rekayasa sosial itu sendiri. Ia tidak menunggu korupsi terjadi untuk kemudian menghukum, tetapi membentuk struktur yang membuat korupsi sulit, bahkan mustahil dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri yang arif, bijaksana, lagi terpelajar, serta seluruh insan yuris yang berbahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Fathal Mubina sebagai pembicara kedua yang akan melanjutkan bangunan argumentasi yang telah dibangun dengan apik oleh pembicara pertama kami. Dewan Juri yang kami hormati, dukungan kami terhadap mosi kali ini sejatinya bukan tanpa dasar. Sebaliknya, pendirian kami dibangun di atas fondasi yuridis normatif yang kokoh dan komprehensif. Yang pertama, Pancasila sebagai fundamental norm, khususnya sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung prinsip bahwa hukum harus mendorong pembentukan manusia dan tata kelola pemerintahan yang bermartabat. Hal ini sejalan dengan pandangan Thomas Aquinas bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mendorong kebajikan, bukan hanya menghukum kejahatan. Selanjutnya, Dewan Juri, dalam tataran konstitusional, sejatinya Indonesia telah secara tegas menempatkan pencegahan sebagai mandat utama negara, sebagaimana tercermin dalam pasal 6 huruf A dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang menegaskan bahwa tugas KPK sejatinya tidak hanya melakukan penindakan, tetapi membangun sistem integritas yang mencegah korupsi sejak hulu. Pengaturan ini sejalan dengan teori pengawasan preventif menurut Philippus M. Hajon yang menekankan bahwa fungsi utama negara hukum adalah mencegah terjadinya pelanggaran
melalui rekayasa kelembagaan dan tata kelola yang baik. Dengan demikian Dewan Juri, pendekatan preventif yang diamanatkan undang-undang bukan sekedar pilihan teknis, melainkan perwujudan prinsip good governance yang menempatkan pencegahan sebagai pilar utama pemberantasan korupsi. Tidak berhenti di ranah domestik Dewan Juri, dalam perspektif hukum internasional, Indonesia sejatinya telah menunjukkan komitmennya melalui ratifikasi United Nations Convention Against Corruption UNCAC 2003 lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Bab 2 UNCAC secara khusus mengatur preventive measures yang mencakup reformasi birokrasi, transparansi sektor publik, integritas layanan pendidikan anti korupsi, hingga sistem rekrutmen berbasis merit. Dengan meratifikasi UNCAC itu sendiri, Dewan Juri, Indonesia sejatinya telah terikat oleh asas Pacta Sunt Servanda, yang artinya pencegahan sistemik bukan lagi sekedar pilihan kebijakan, melainkan kewajiban hukum internasional yang harus senantiasa ditaati. Lebih dari itu Dewan Juri, mari kita lihat bagaimana realitas empiris membuktikan kelemahan pendekatan represif. Apabila kita meninjau undang-undang yang menjadi dasar penindakan, yakni pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka sangatlah jelas bahwa perangkat represif Indonesia sudah sangat keras. Sebagaimana dalam teori deterrence yang dikembangkan oleh Cesar Beccaria menyatakan bahwa hukuman tidak akan mampu menimbulkan efek jera apabila sistem masih menyediakan peluang terjadinya kejahatan. Di titik inilah Dewan Juri, negara sejatinya telah memberikan solusi nyata melalui pendekatan modern bernama Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Kebijakan strategis ini memusatkan pencegahan pada 3 kawasan rawan. Yang pertama perizinan, yang kedua tata kelola keuangan negara, dan yang ketiga reformasi birokrasi. Pendekatan ini Dewan Juri sejatinya sejalan dengan konsep fraud triangle yang dikembangkan oleh Donald Creasy, yang menyatakan bahwa korupsi muncul karena 3 faktor, yakni tekanan, rasionalisasi, dan yang paling menentukan adalah peluang. Oleh karena itu Dewan Juri yang kami hormati, menolak mosi hari ini justru akan menjebak kita dalam lingkaran setan yang tidak pernah berakhir. Pejabat di penjara, pejabat baru muncul, dan pola korupsi berulang tanpa henti. Biaya penegakan hukum membengkak, tetapi hasilnya tidak signifikan. Sebaliknya Dewan Juri, pencegahan sistemik sejatinya membuat negara lebih efisien, birokrasi lebih bersih, dan kesempatan korupsi menyempit secara struktural, bukan hanya individual. Sublata causa tolitur effectus. Ketika sebab dihilangkan, maka akibat dengan sendirinya akan lenyap. Pencegahan sejatinya menghilangkan akar, penindakan hanya memotong ranting belukar. Sekian dan terima kasih. Bangga menjadi tim pro. Dr. Dian Pujinugraha Simatupang selaku pakar hukum administrasi negara Universitas Indonesia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan pernah efektif tanpa pencegahan yang kuat, bukan dengan memperbanyak operasi tangkap tangan, tetapi memperkuat pengawasan internal dan integrasi sistem antar lembaga agar celah korupsi tertutup sebelum kejahatan itu terjadi. Hal ini sejalan dengan preventive theory of punishment dari Jeremy Bentham yang menekankan bahwa tujuan hukum pidana bukan hanya menghukum, tetapi mencegah kejahatan berulang lewat pembenahan sistem, budaya, dan moralitas publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri, perkenalkan saya Faza Fadila selaku pembicara ketiga yang akan melanjutkan bangunan argumentasi yang telah dibangun dengan apik, ciamik, dan menarik oleh pembicara pertama dan pembicara kedua kami. Dewan Juri, situasi ini terlihat dengan jelas dalam temuan Indonesian Corruption Watch tahun 2024. Total kerugian negara mencapai 279,9 triliun dan 96,8 diantaranya berasal dari kasus tata niaga timah di PT Timah Tbk senilai 271 triliun. Lebih memprihatinkan lagi, dari 364 kasus korupsi, hanya 48 yang menggunakan pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang Pemulihan Aset, dan hanya 5 kasus saja yang diproses dengan perkara pencucian uang. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pemberantasan korupsi masih terjebak pada penindakan, bukan pencegahan sistemik. Kejaksaan Agung memperkuat gambaran buruk ini melalui kompilasi pemberitaan investigatif tahun 2024 yang mengungkap potensi kerugian senilai 285 triliun di sektor minyak mentah Pertamina, mulai dari penyimpangan tata niaga hingga manipulasi kontrak jangka panjang. Hal ini bukan sekedar kasus Dewan Juri, tapi indikator kerusakan
merupakan tata kelola yang sangat sistemik dan berulang akibat lemahnya pencegahan serta tidak terbangunnya pengawasan internal yang benar-benar bekerja. Dewan Juri, mari kita tingkatkan perdebatan kita satu tingkat lebih tinggi dengan mengkomparasikan dengan negara Finlandia dan Singapura. Finlandia sebagai peringkat kedua dunia dari Corruption Perception Index tahun 2024 berhasil membangun sistem yang transparan dan partisipatif. Seluruh dokumen dapat diakses oleh publik, budaya kejujuran diajarkan sejak dini, dan pengawasan menjadi tanggung jawab masyarakat. Singapura berada di peringkat ketiga dunia dengan lembaga Corrupt Practices Investigation Bureau yang independen tanpa intervensi politik, pengajian pejabat publik yang cukup tinggi, serta birokrasi sederhana yang minim celah korupsi. Kedua negara ini membuktikan bahwa pencegahan sistemik dan budaya integritas jauh lebih efektif daripada penindakan reaktif. Sebagaimana kata filsuf Yunani kuno yakni Aristoteles, the law is reason free from passion. Hukum sejatinya adalah akal sehat yang menuntut pembenahan rasional, bukan sekedar balas dendam emosional. Maka fokus pemberantasan korupsi bukan pada seberapa keras kita menghukum, melainkan seberapa cerdas kita mencegah. Sekian dan terima kasih. Lex semper debit remedium, hukum selalu memberikan solusi. Dewan Juri yang terhormat, kami datang tidak hanya sekedar beralasan tetapi juga membawa gagasan. Mengacu kepada teori Lawrence Mer Friedman, kami menawarkan 3 langkah perubahan. Yang pertama, dari sisi legal structure, integrasi sistem pengawasan antar lembaga yang berbasis teknologi. Sinkronisasi data antara APIP, BPK, KPK, dan APH dapat menutup celah koordinasi yang selama ini menciptakan blind spot pengawasan. Sementara penggunaan audit berbasis teknologi atau e-audit memastikan setiap data dapat secara terbuka diakses oleh masyarakat. Yang kedua, dari sisi legal substance, yakni pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. RUU ini berfungsi sebagai deterrent effect yang kuat sehingga membuat potensi pelaku berpikir ulang sebelum merusak keuangan negara. Aturan ini juga menjalankan fungsi hukum pidana klasik, yakni menakut-nakuti agar kejahatan tidak dilakukan. Yang ketiga, legal culture. Dari sisi ini kami menawarkan edukasi anti korupsi sejak dini. Kami beranggapan bahwasannya edukasi anti korupsi tidak hanya diajarkan pada siswa menengah ke atas, namun sejak duduk di bangku sekolah dasar. Praktik anti korupsi bisa diterapkan dari hal-hal kecil dan remeh, seperti tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Pada akhirnya Dewan Juri, memberantas korupsi bukan sekedar mengejar pelaku, tetapi juga mencegah, mengubah sistem, menutup celah, dan memperbaiki budayanya. Dengan demikian, kami mengajak Dewan Juri untuk sebahtera dengan kami, menyetujui mosi perdebatan kali ini. Sebab jika hukum adalah obat, maka ia tidak boleh diberikan ketika negara sudah sekarat. Sekian, matur sakalangkong.